kasus dilema etika. Yang pertama, saya bertanya, selama ini kan Bapak sebagai kepala sekolah itu sering menjumpai kasus-kasus ya. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Kalau dilema etika itu biasanya mengarahnya pada sama-sama benar. Kalau rujukan moral itu biasanya mengacu kepada ketimuran. Berarti harus mempelajari masalahnya dulu ya Pak, Ya. supaya memahami. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Kalau mengenai masalah tersebut, maka kita atau saya itu mengidentifikasi dulu akar masalahnya. Kemudian dari situ kita bisa mengambil tindakan, kemudian dapat menyimpulkan dan menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan akar masalah. Berarti ada beberapa tahap. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terus yang saya lakukan tahap pertama tadi mengidentifikasi masalah dulu, kemudian setelah ketemu masalah tersebut kita beberapa yang terlibat di situ nanti kita musyawarahkan. Setelah musyawarah merujuk ke sebuah keputusan yang baru dari keputusan tersebut nanti ada penyelesaiannya atau tindakan. Musyawarah ya Pak ya, jadi tidak dari Bapak sendiri ya. Yang selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif itu dengan musyawarah. Di situ kita semua yang terlibat dikumpulkan, jadi nanti kalau sudah ada masalahnya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang jadi semuanya loh, tidak ada yang tidak ada yang lagi, semuanya tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang Artinya keputusannya menjadi bermanfaat ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? tantangannya biasanya personil itu atau watak atau tabiat seseorang, karena kalau sudah tabiat orang itu sulit atau namanya di situ misalkan juga watak kebiasaan antara di sekolah dan di rumah itu kepentingannya kadang-kadang dicampur baur sehingga tidak bisa membedakan mana yang dinas mana yang rumah itu sekolah. Jadi ke watak dulu, ke watak orang. Jadi tantangannya seperti itu ya, harus mengenali masing-masing pribadi. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau target atau waktunya saya kira nggak punya, tergantung masalahnya tersebut. Kalau masalahnya memang problem nggak bisa diselesaikan gitu dan tetapi kalau masalahnya menyangkut beberapa orang, maka kita punya apa namanya perlu waktu untuk musyawarah dari berbagai macam semua yang terlibat. Jadi antara planning waktunya Berarti menakar masalahnya Pak, kalau weekend berarti langsung diselesaikan, kalau tidak berarti
yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah ada senior, teman-teman juga, ada juga komite ini yang tugas membantu. Jadi ada komite dan terusnya. Berarti tidak sendiri ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Dalam hal tersebut saya lebih belajar lagi dalam menyelesaikan beberapa masalah dilematika yang setiap saat atau sering kali kita dalam menjalankan organisasi pasti mengalami dilema ketika tersebut. Dan saya lebih tambah pengalaman dan dapat mengambil keputusan dari pengalaman tersebut. belajar lagi lebih paham sekarang tentang dilematika dan kehidupan. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban Bapak hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Bapak juga menjadi pembelajaran bagi saya. Nantinya untuk bisa membedakan dilematika dan kehidupan. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Selalu Sukses. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Ya, dan atas sehat baik juga Bu. Pertama-tama saya mau meminta waktunya Bu Rida dulu sebentar bercakap-cakap tentang berbincang tentang dilematika dan hubungan moral. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Untuk hari ini alhamdulillah slow, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, oke, terima kasih ya Bu sebelumnya. Oke, langsung saja Bu. Ini kan Ibu sebagai kepala sekolah tentunya pernah menjumpai sebuah kasus. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah itu termasuk dilematika atau itu hubungan moral? Memang kita hidup di sebuah organisasi, di sebuah satuan pendidikan, kita itu banyak sekali masalah seperti itu. Cara kita membedakan apakah itu dilema etika atau rujukan moral, itu kita identifikasi dulu, Mbak. Kita observasi masalahnya, kemudian kita pilah-pilah, kita pilah-pilah apakah itu masuk dilema etika ataupun rujukan moral. Oh ya, berarti harus mengidentifikasi terus memilah ya Bu ya, supaya bisa membedakan. Oke. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau selama ini dalam menghadapi kasus tersebut, saya itu lebih ke pengamatan dulu, Mbak. Jadi saya amati dulu, kemudian saya identifikasi, saya pilah-pilah, kemudian setelah ketemu masalah tersebut, kita selesaikan dengan baik-baik. Berarti melibatkan pihak lain juga ya Bu? Harus. Jadi kita tidak boleh ambil keputusan dari satu pihak, tapi kita harus mempertimbangkan pihak-pihak lain yang ada di sekitar. Berarti ada musyawarah juga ya Bu? Ada. Ya, berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya, pertama kita selalu menggunakan observasi pengamatan, kemudian kita musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian setelah bermusyawarah kita ambil jalan terbaik.
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti memang betul-betul tidak satu pihak ya, tapi dengan rekan-rekan guru yang lain atau dengan pihak yang terkait. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Kalau menurut saya hal yang efektif ketika kita mengalami dilema etika adalah dengan cara kita itu harus mempunyai keputusan yang konsisten, Mbak. Jadi keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak, tapi juga tidak menguntungkan salah satu pihak. Jadi kita harus punya keputusan yang konsisten dan mengangkat semuanya masalah itu. Jadi kita berat sebelah. Berarti istilahnya adil ya Bu ya, tidak ada yang dirugikan supaya semuanya tetap berjalan dengan baik. Berarti apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Sampai saat ini tantangan terbesar itu adalah ini tidak sesuai dengan hati nurani kita. Terkadang kita harus mengorbankan kepentingan kita untuk mengambil keputusan terbaik yang ada di lapangan, seperti itu. Bertentangan Ibu ya, Sering sekali itu bertentangan dengan hati kita. inginnya bukan seperti itu, tapi bagaimana lagi seperti misalnya ya, tantangannya tidak sesuai dengan hati nurani. Ya, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Ketika ada sebuah kasus, kita tidak harus menyelesaikan pada saat itu juga, tapi kita harus tetap yang pertama kita amati dulu, kita identifikasi kasus tersebut, kemudian setelah itu kita cari jalan terbaiknya, tidak berasal dari diri kita sendiri, tapi dari keputusan bersama dengan semua pihak yang saling terkait dan tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, tapi keputusan itu harus bermanfaat pada kasus tersebut. Berarti tidak harus selesai saat itu. Iya, jadi tetap melalui prosedur atau tahapan yang tidak terjadwal. Jadi yang tadi disampaikan dia harus diamati dulu, diidentifikasi terus baru dimusyawarahkan. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Pasti ada yang betul-betul bisa membantu kita, khususnya kita karena masih berada di satu negara, kita punya pihak yang berkompeten atau acuan kita, salah satunya dari pihak senior kita, kemudian dari pihak luar itu ada yaitu komite, kemudian dari keluarga pun kita ada. Pasti kalau ada sesuatu ya saya karena seprofesi dengan suami pastinya kita komunikasi seperti itu dengan anggota keluarga saya. Berarti ya melibatkan banyak pihak ya Bu ya. Iya, Dari komite, dari pihak keluarga, guru senior juga guru senior juga harus kita diperhatikan. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini? Kalau menurut saya pelajaran yang bisa kita petik dari adanya masalah dilema etika adalah bahwa kita itu tidak harus sesuai hati nurani. Ketika ada masalah, keputusan sebuah keputusan itu tidak harus sesuai dengan hati nurani, tetapi kita harus memberikan keputusan yang bermanfaat seperti itu, Mbak. Jadi tidak boleh merugikan salah satu pihak ataupun menguntungkan salah satu pihak, tetapi kita harus melihat bahwa keputusan itu memberikan manfaat terbaik kepada mereka semua. Terima kasih ya Bu atas jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan. Saya di sini jadi belajar juga bagaimana mengambil keputusan walaupun itu
sama-sama benar ya Bu ya. Itu benar kadang tidak sesuai dengan hati nurani Bu. Nah itu yang membuat kadang seseorang tuh bingung. Nah dari sini menurut berdasarkan percakapan kita tadi, saya menjadi belajar juga dari Ibu bagaimana itu menyelesaikan kasus-kasus di tempat ini ataupun di luar itu harus mempertimbangkan semua pihak, harus ada musyawarah dan walaupun tidak sesuai hati nurani tapi itu memberikan manfaat. Ya, terima kasih sekali Bu untuk jawaban-jawaban yang mencerahkan hari ini. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejaknya Ibu mengambil keputusan secara bijaksana, secara adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak ataupun tidak menguntungkan salah satu pihak. Terima kasih sekali ya Bu atas waktunya. Saya berterima kasih dan saya mohon pamit. Silakan Ibu bisa melanjutkan lagi. Saya tadi mengganggu sebentar. Terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama Mbak. Semoga sukses selalu buat kami. Amin.